Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternakan Putra Kembar, channelnya Peternakan Akal Sehat. Ya rekan-rekan, udah lama kita nggak buat video ya, karena saking sibuknya ngurusin kerjaan lain, bukan hanya di peternakan ya kita ya. Jadi peternakan kita ya seperti ini, masih tahap awal banget ya. Sering kali saya katakan bahwa kalau kita di peternakan jangan terlalu menggebu-gebu, seadanya dulu modal. Jangan terlalu nafsu pengen langsung cepet gede. Seperti itulah kira-kira. Makanya ya step by step dulu lah. Dan itu pun kita buat yang sini untuk kandang ini. Oh by the way, yang sini udah kita untuk cuci-cuci ya. Tadinya untuk kandang box, sekarang kandang box kita pindah ke sana karena kandangnya sudah jadi, gitu ya. Dan itu juga sudah ada toilet. Kalau misalkan ada teman-teman di sini bisa sedikitnya buang air kecil lah, seperti itu. Ini belum rapi rekan-rekan, memang kita belum dirapi. Nanti ini kayaknya sih mau diminta orang ya untuk kayu bakar gitu. Nggak apa-apa, kita kasih karena sisanya banyak banget ya, nggak bisa dipakai. Nah ini rekan-rekan, memang kita awal seperti ini dulu. Ini rencana memang untuk kandang DOC semua ya, ke depan dari sini, makanya los sampai situ, los. Nah yang sebelah sana itu ada 11 lokal semuanya. Ini belum kita setting juga. 11 lokal memang untuk indukan ke depannya seperti itu ya. Dan ini belum kita setting. Oh ya, kemarin masih ada yang tanya tahapan-tahapan untuk setting alas kandang ya. Awal kalau untuk setting alas kandang digemburkan dulu supaya tanah itu gembur ya. Mikroorganisme yang terkandung dalam pengurai tanah itu hidup, digemburkan dulu, lalu disemprot air sumur ya, semprot banyak. Setelah digemburkan semprot air banyak, lalu semprot desinfektan badak. Desinfektan badak ini untuk gunanya juga bisa menghidupkan mikroorganisme di dalam tanah, supaya tanah itu juga bisa untuk menguraikan kohe nanti ke depannya, seperti itu. Nah setelah itu baru tabur sekam. Sekam itu adalah kulit padi, sekam kering ya. Setelah sekam, semprot air lagi. Sekam tuh 20 cm ya, bisa 20 cm, bisa 15 cm, terserah rekan-rekan. Setelah semprot air lagi, sangat basah sampai meresap benar ke sekamnya, lalu semprot desinfektan badak. Nah tunggu 1-2 hari, lalu baru bisa dikasih sekam bakar. Kalau sudah sekam bakar nggak usah disemprot lagi, nggak masalah. Setelah itu baru diisi ayam, bisa diisi ayam seperti itu. Nah kita menggunakan full kayu di sini ya. Alhamdulillah kita menggunakan full kayu di sini supaya untuk contoh juga, misalkan ada teman-teman yang ke sini bisa lihat contoh kandang yang full kayu, lalu bisa melihat contoh kandang yang full baja ringan kayak gitu rekan-rekan. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Alhamdulillah sudah banyak juga yang ngikutin cara ternak kita. Kalau memang cocok diteruskan, kalau nggak cocok cari cara ternak yang lain. Karena cara ternak kita ini semuanya full herbal, nggak ada yang namanya kimia. Nah enaknya rekan-rekan, enaknya kalau kita itu ada steaman seperti ini, kita sangat mudah untuk mencuci tempat minumnya tuh. Ini tempat minum kan panjang sekali ya, sampai sana. Jadi kita tinggal semprot aja tempat minumnya itu udah langsung bersih tuh. Kalau kita menggunakan steam, tapi kalau kita nggak menggunakan steam itu sangat ribet. Harus congkel-congkel dulu, dicongkel-congkel lagi, dicongkel terus sampai sana gitu ya. Itu sangat-sangat susah. Tapi itu menurut saya ya. Makanya yang sudah saya alami seperti itu. Kita untuk cuci tempat pakan enak, kita untuk cuci tempat minumnya pun enak gitu loh. Nah ini kebetulan sudah sore, kita akan kasih makan ayam-ayam kita. Terkhusus untuk ayam-ayam pembesaran saya ya. Terkhusus untuk ayam-ayam pembesaran saya itu saya nanti campur menggunakan nasi sisa ya. Ada nasi tonjokan juga ya. Nasi sisa nanti kita kasih ke ayam-ayam ini. Nah kalau untuk indukan tetap kita 50% bekatul, 50%-nya pakan jadi. Untuk kosnya insya Allah irit banget kok. Itulah alasan saya, walaupun indukan-indukan ini sudah tua,
masih saya pertahankan. Dan kenapa juga alasannya, walaupun indukan-indukannya sudah tua dan produktivitas sudah menurun jauh ya, itu masih saya pertahankan karena itu kos pakan saya sangat irit. Tidak full fur, tidak menguras terlalu banyak duit di kantong saya gitu ya. Untuk keperluan dapur bisa, telur-telurnya yaitu untuk kita tetaskan pun masih bisa. Nah, hari ini juga jadwal kita nyemprot ya rekan-rekan. Karena keadaan di sini, keadaan teman-teman juga banyak banget yang di sekitarannya itu banyak trouble, ayam banyak yang mati gitu ya. Karena virus itu sangat-sangat cepat berkembang. Makanya yang pertama kita harus benar-benar perhatikan. Yang pertama itu adalah kandang, sekali lagi ya. Kalau kandang kita nggak proporsional, nggak standar, itu sangat-sangat bahaya. Kandang itu harus perhatikan sirkulasi udara, sangat-sangat harus lancar ya. Nggak boleh tertutup rapat, nggak boleh ya, kalau lahan sempit itu harus ada kipas juga gitu ya. Makanya kayak gini harus benar-benar lancar semua sirkulasi udaranya, supaya ayam-ayam ini tetap nyaman berada di dalam kandang ini. Karena mereka nggak akan pergi-pergi, hanya di situ-situ aja. Kita harus benar-benar buat nyaman. Nah, untuk semprot kita menggunakan desinfektan badak, tidak menggunakan yang lain ya. Tetap menggunakan desinfektan badak. Jadi kemarin juga masih banyak yang tanya untuk warnanya seperti apa desinfektan badak. Kalau misalkan warna nggak susu kayak mana ya, ini warna nggak susu. Ini warna kuning, nggak masalah rekan-rekan. Mau warna kuning, mau warna susu, itu tetap aja berkhasiat sangat-sangat bagus gitu loh. Jadi nggak usah takut desinfektan badaknya itu nggak ori. Selagi rekan-rekan itu order di peternakan putra kembar, insya Allah semuanya ori ya. Insya Allah kami berani jamin kok, karena tidak ada yang tidak ori di peternakan putra kembar. Yang nggak ori sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu dicampur menggunakan bahan-bahan yang tidak bagus, bahan-bahan yang bahaya untuk ayam kita bahkan ya. Itu saya nggak akan jual yang seperti itu. Saya jual karena saya adalah reseller resmi yang ada di Lampung ya. By the way, peternakan kita berada sekarang bukan di Way Jepara lagi, tapi di Labuan Ratu 7 rekan-rekan. Labuan Ratu 7, desanya Pelangkawati. Kalau kecamatannya itu Labuan Ratu 7. Jadi rekan-rekan yang mau ke sini japri dulu, nanti saya share lokasinya. Lokasi kita agak dalam ya, karena memang untuk ternak ayam saya memilih lokasi yang di dalam seperti ini supaya tidak mengganggu banyak banyak tetangga lah. Karena nanti ke depan saya tuh rencana memang di sini kandang semuanya kandang, full kandang di sini. Takutnya kalau berisik kita di demo orang, bukannya masalah bau ya, tapi berisik. Alhamdulillah bisa dilihat-lihat juga rekan-rekan ya. Di dalam kandang kita tuh nggak ada sama sekali yang namanya lalat. Lalat tuh nggak ada sama sekali. Plus ini menandakan bahwa untuk setting alas kandang, setting kandang, dan biosecurity kita itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat terjaga. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi vlog kali ini hanya seperti itu aja. Saya hanya ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan ajukan ke saya melalui japri, melalui grup Facebook Peternakan Putra Kembar yang back to nature ya, dan di komen-komen YouTube juga. Dan juga mohon maaf sekali kalau misalkan saya balasnya sangat lama untuk di japri ya, karena itu tadi yang saya jelaskan di awal, saya bukan hanya berternak ayam, tapi banyak sekali kerjaan-kerjaan saya di luar peternakan ayam ya. Jadi kemarin juga sibuk banget sebulan, alhamdulillah. Dengan sibuknya kita itu membuahkan hasil. Kalau untuk nyemprot juga ya, kita bukan hanya di dalam kandang rekan-rekan, tapi seluruh area kandang. Yang ada ayamnya, yang nggak ada ayamnya, semua kita semprot. Karena sekali lagi kita itu nggak tahu virus itu di mana gitu kan. Kita nggak paham virus itu seperti apa. Makanya yang kita bisa lakukan hanya
desinfektan aja lah untuk kandang-kandang kita. Karena setahu saya virus itu sangat kecil, sangat mudah tertiup angin. Misalkan virus di sini bisa aja tertiup angin ke dalam kandang, kan kita nggak tahu gitu loh. Nah itu untuk biosecurity di luar tubuh ayam. Tapi kalau di dalam tubuh ayam tetap kita menggunakan air alkali karena menetralkan virus sama bakteri di dalam tubuh ayam. Brew, terus fermentasi yang sudah kita share sebelumnya di video-video sebelumnya, bisa dicek aja. Itu semuanya untuk ayam semua ya rekan-rekan ya. Alhamdulillah dengan penerapan seperti itu, bukannya nggak ada trouble, ada trouble tapi tidak signifikan seperti itu rekan-rekan. Dan untungnya lagi kita bisa menghemat kos produksi, tidak melulu harus beli obat-obatan dan vitamin, kita bisa buat sendiri gitu rekan-rekan. Oke, sekarang kita kasih makan ayam dulu ya. Ini bekatul rekan-rekan, beda sama dedak ya. Ini aus banget. Bekatul 50%, terus pakan jadinya itu juga 50% tetap. Jadi hanya seperti itu aja, sangat-sangat mudah. Nah, berhubung hampir mau jadi pulet juga punya kita yang pembesaran, sudah saatnya kita kasih pakan petelur juga rekan-rekan. Jadi tetap bekatul 50% dan pakan jadi itu 50%. Bahkan temen ada yang udah make itu pakan jadi sampai, bukan pakan jadi, bekatulnya sampai 70%. Alhamdulillah masih bisa bertelur 80, ada yang bahkan sudah 90 ya. Yang tua itu malah masih di 70%. Sangat simpel. Cara ternak itu sangat-sangat simpel. Nah, terus seperti ini hanya langsung diaduk gini aja rekan-rekan. Nanti dicampur air. Boleh silahkan, bisa enzim petelur, bisa kasih alkali, bisa kasih probiotik ya. Karena hanya untuk mememelkan aja. Nah, kalau untuk aplikasinya yang bagus itu diminum. Probiotik dikasih diminum. Gitu ya. Alkali dikasih diminum. Terus brew dikasih diminum, enzim dikasih diminum, seperti itu. Kira-kira rekan-rekan. Tinggal kasih air aja. Kita kasih air di situ tuh. Nih. Tetap seperti itu. Jadi sangat-sangat simpel cara merawat ayamnya. Nggak usah terlalu basah, cukup memel aja. Ini enzim, ini enzim petelur. Enzim kita masih banyak stoknya di situ ya. Udah setahun lebih, nggak habis-habis. Ini ternyata untuk indukan ini ya, indukan utama ya. Apa? Ini. Apa? Untuk indukan utama kan, yang banyak tadi. Gitu aja. Nah, langsung aja kita kasih makan. Oke, ayam-ayamnya sudah pada lapar. Tuh, sangat-sangat lapar rekan-rekan. Alhamdulillah. Pakan ala kadarnya, protein di bawah standar, insya Allah tetap bisa bertelur. Yang penting apa? Yang penting itu penyerapan nutrisi dan pakan sempurna. Ayam-ayam itu kita buat seperti itu. Nah, supaya bisa sempurna kayak mana caranya? Ya kita kasih alkali, probiotik, kefir, brew, itu sudah cukup. Ayam insya Allah bisa menyerap sempurna pakan yang kita kasih. Intinya kan itu sih, imun kebentuk, ayam menyerap sempurna pakan dan nutrisi yang kita kasih. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan seperti itu. Ini lagi nih, ini kan masih banyak tuh, satu lagi tuh. Gitu rekan-rekan. Di pesan saya, kita belajar bareng-bareng. Lalu yang nggak kalah pentingnya, jangan terlalu memaksakan ya. Cukup sekedarnya dulu, jangan pengen langsung menggebu-gebu langsung besar gitu.
Yaitu pembesaran kita semua sudah menanti dari tadi, sangat-sangat lahap. Alhamdulillah. Untuk minumnya kita kasih alkali rekan-rekan ya. Ini alkali kita. Kalau untuk alkali 10 ml per liter, cuman kalau saya sih nggak ada patokan ya, karena untuk takaran suka-suka, ini herbal kok. Nah, kasih air. Setelah kasih air langsung aja masukin ke tempat minumnya. Ini sangat simpel kan, mudahnya tempat minum paralon kayak gini kan. Tuh, langsung ngalir ke sana. Oke rekan-rekan, mungkin videonya cukup sekian ya. Bila ada salah-salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak akal sehat.